Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Damayanti dengan NPM 10220035 dari kelas B1 Akuntansi. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Agama 6, dan di sini saya akan membahas tentang dahsyatnya sakaratul maut dan apa yang harus dilakukan. Apa sih itu sakaratul maut? Mengutip dari buku Jika Esok Aku Meninggal oleh Muhammad Ridwan, sakaratul maut adalah proses yang menyertai kematian. Ruh manusia tidak serta-merta dicabut dari raganya menjelang kematian. Ada proses yang mengangkan dan menyakitkan, bahkan berjalan sangat lama bagi mereka yang selama hidupnya banyak melakukan dosa. Dikatakan oleh Imam Ghazali yang dikutip dari buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi oleh Kiai Haji Muhammad Sholikin, rasa sakit tersebut menyebar ke seluruh tubuh sehingga bagi orang yang sedang sakaratul maut, ia akan merasa dirinya seperti ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, saraf, persendian, akar rambut, dan kulit kepala hingga kaki. Adapun di sini fakta sakaratul maut. Ia terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak ada yang bisa menghindarinya. Yang kedua, lebih berat untuk orang zolim dan selalu melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, sebagai penguji keimanan. Di sini juga ada tanda-tanda sakaratul maut. Tanda-tanda sakaratul maut terbagi menjadi 100 hari, 20 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari menjelang ajal menjemput. Di sini juga terbagi menjadi 6. Yang pertama, napasnya cepat dan dangkal seperti orang yang tengah berlari. Yang kedua, suhu badan naik tiba-tiba dan denyut jantung lebih cepat. Yang ketiga, suhu tubuh dingin diikuti frekuensi denyut nadi yang menurun. Yang keempat, merasa resah dan gelisah serta keringat bercucuran. Yang kelima, tangan berwarna kebiru-biruan dan sekujur tubuhnya akan mendingin. Mulutnya mengeluarkan kata-kata. Jika orang soleh, ia akan mengucapkan kalimat thayyibah atau zikir. Sebaliknya, orang yang zalim akan mengeluarkan kata-kata kotor. Yang keenam, kulit tubuh nampak pucat dan tekanan darah menurun. Otot rahang terlihat mengendur dan wajah terlihat penuh kepasrahan. Selanjutnya ada proses sakaratul maut. Proses sakaratul maut di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, munculnya tanda kematian. Sebelum sakaratul maut, manusia diberikan tanda-tanda menjelang kematian. Seluruh tanda yang muncul ini merupakan sebuah berkah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya memberi peringatan agar manusia tersebut dapat mempersiapkan diri serta bertaubat. Namun sayangnya, terkadang manusia justru mengabaikan tanda-tanda yang muncul tersebut. Yang kedua, sakitnya akan sakaratul maut. Peristiwa ini dapat diartikan sebagai proses ketika roh berpisah dari tubuh manusia. Sudah bukan rahasia lagi bila sakaratul maut disertai dengan rasa sakit yang teramat sangat. Hanya saja manusia beriman dan bertakwa tentulah akan mengalami sakaratul maut yang jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan orang zalim. Yang ketiga, roh terpisah dari tubuh. Masa di mana roh manusia telah meninggalkan disebut kematian. Roh manusia yang beriman dan beramal soleh akan mengalir keluar terpisah dari tubuhnya. Dikisahkan bahwa setelahnya malaikat akan mensolatkannya, disusul dengan pintu langit terbuka dan penduduk pintu akan mendoakan roh tersebut. Akan tercium aroma semerbak yang wangi menandakan bahwa roh tersebut terpisah dari tubuh manusia. Setelah melewati perjalanan langit bersama malaikat maut dan para malaikat roh tersebut akan dikembalikan ke tubuhnya. Malaikat maut mencabut nyawa orang yang zolim dan berbuat maksiat dengan paksa, dan nyawa tersebut dibungkuslah menggunakan kain mori kasar yang telah dipersiapkan oleh para malaikat yang sedari tadi mengelilinginya. Dan setelah itu terciumlah aroma busuk teramat busuk yang pernah tercium di muka bumi, dan ketika sakaratul maut hampir selesai, di mana tenaga mereka telah hilang dan roh mulai
merayap keluar dari jasad mereka. Yang keempat, ditanyai di dalam kubur. Ruh ditanyai 4 perkara di dalam kubur. Disebutkan ruh akan didatangi oleh 2 malaikat yang berteriak keras dan kasar untuk bertanya tentang 4 hal. Malaikat ini yang kemudian dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Di sini juga ada dalil tentang sakaratul maut. Seperti halnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 78 yang berarti dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang yang munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Di sini juga ada dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 58 yang berarti setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Di sini juga ada beberapa hal yang harus dilakukan pada saat sakaratul maut. Yang pertama, menalkin. Jika menghadapi orang yang sakaratul maut, bantu dirinya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini sebagai mana menurut hadis dari Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi yang meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, tuntunlah orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Muslim, kemudian hadis riwayat Abu Dawud yang disohihkan oleh Imam Hakim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka ia akan masuk surga. Dari hadis riwayat Abu Dawud. Talqin hanya dapat dilakukan kepada orang-orang yang masih memiliki ingatan dan memungkinkan untuk berbicara, sementara orang yang lemah dan tidak mampu untuk berbicara, hendaknya dia dianjurkan untuk mengulang kalimat tauhid dalam hati. Kebanyakan dari ulama berpendapat bahwa kalimat yang perlu diajarkan kepada orang yang sedang sakaratul maut yaitu la ilaha illallah. Namun terdapat ulama lain yang berpendapat bahwa kalimat tauhid yang dimaksud berupa syahadat karena tujuan utama dari talqin untuk mengingat kepadanya tentang 2 kalimat syahadat yang pernah diucapkannya. Selanjutnya, menghadapkan tubuh ke arah kiblat dan membaringkannya ke sebelah kanan. Apabila menghadapi orang yang sakaratul maut, hadapkan tubuhnya ke arah kiblat dan baringkan dirinya ke sebelah kanan. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Fatimah binti Muhammad sedang sakaratul maut, ia menghadap ke arah kiblat dan membantalkan tangan kanannya. Kemudian dalam satu riwayat yang bersumber dari Asy-Syafi'i disebutkan bahwa orang yang sakaratul maut hendaknya ditidurkan terlentang lalu tengkuk kakinya ke arah kiblat dan kepalanya sedikit diangkat sehingga mukanya menghadap ke arah kiblat. Dari kedua pendapat tersebut yang paling banyak diikuti oleh para ulama yaitu pendapat pertama. Selanjutnya membacakan surat Yasin. Bacakan surat Yasin jika menghadapi orang yang sakaratul maut. Hal ini sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Hakim dan Ibnu Hisab meriwayatkan dari Maqal bin Hasan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dan bacakanlah surat Yasin kepada orang yang meninggal dunia di antara keluarga kalian. Selanjutnya memejamkan matanya apabila sudah meninggal. Saat orang yang sakaratul maut atau sudah meninggal dunia, pejamkan matanya, anjurkan ia berdasarkan pada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah yang sudah meninggal dunia. Saat itu beliau melihat mata Abu Salamah terbelalak, lalu Rasulullah SAW memejamkan matanya. Beliau bersabda, apabila roh dicabut, maka mata akan mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya menutup seluruh tubuh mayat. Jika menghadapi orang yang sakaratul maut, kemudian ia meninggal dunia, tutup seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat dan
agar perubahan pada tubuhnya tidak tampak. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, tubuh beliau diselimuti dengan pakaian hibrah, pakaian khas Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, bersegera menyiapkan segala sesuatu ketika yakin telah meninggal. Apabila keluarga telah benar-benar yakin bahwa keluarganya yang sedang sakit telah meninggal dunia, hendaknya ia segera memandikan, mensolatkan, dan menguburkan karena dikhawatirkan jasadnya akan mengalami perubahan. Abu Daud meriwayatkan dari Husain bin Wahwa bahwa ketika Tohah bin Bara sedang sakit, Rasulullah SAW menjenguknya dan berkata, "Sungguhnya aku melihat Toha sudah meninggal dunia, beritahu aku keadaan dan bersegeralah mengurus jenazah karena sungguhnya mayat seorang muslim tidak patut ditahan di tengah-tengah keluarganya." Hadis riwayat Abu Daud. Pengurus jenazah diperbolehkan untuk ditunda dengan sebab menunggu kedatangan keluarga dekatnya selama jasad jenazah tidak dikhawatirkan mengalami perubahan. Itulah beberapa hal yang harus dilakukan jika menghadapi orang yang sakaratul maut. Semoga umat Islam selalu mengingat bahwa menghadapi kematian adalah bagian dari takdir yang pasti terjadi dalam kehidupan. Sekian penjelasan dari materi dahsyatnya sakaratul maut dan apa yang harus dilakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.